kami melaporkan saudara Rismond Asiholan Sianipar mengenai ijazah yang diduga palsu. Saya akan meladeni, cuma ada nanti konsekuensi akan saya laporkan balik kalau itu nggak terbukti. Rismond ditampar Lecumanan. Ya, udahlah, Mon, kau hadapi aja laporan kami dulu, itu aja. Jangan kau komentar kemana-mana. Kau hadapi aja laporan, persiapkan dirimu. Ya, kita segera follow up minggu depan. Jadi teringat dengan pepatah Afrika, 99 kebohonganmu mungkin akan membantumu, tapi kebohongan yang ke-100 akan menyakitimu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik gitu ya. Ya, ini tentang si Rismond ya, yang ditampar oleh Lecumanan. Tapi jangan salah sangka dulu ya. Si Rismond tidak ditampar secara fisik, ya, melainkan ditampar secara verbal. Sama aja bang, sama-sama menyakitkan. Iya betul itu. Intinya teman-teman ya, Lecumanan mengingatkan agar si Rismond tidak banyak bacot ya, dan fokus menyiapkan diri. Ya iyalah. Maksudnya gimana bang? Menyiapkan diri menghadap Tuhan atau gimana? Jangan begitu. Si Rismond itu sudah bergelar almarhum ya. Yang jelas teman-teman ya, dengan sisa kekuatan penghabisannya, si Rismond mengancam akan melaporkan balik semua pihak yang telah melaporkannya jika tidak bisa membuktikan. Ya, walaupun dia menyatakan dengan muka sangat pucat gitu ya. Mukanya udah pucat tapi masih ngomong akan melaporkan balik. Aduh, modar kamu Mon. Makanya Mon ya, tolong diingat pesan saya. Kalau sudah mati itu jangan sok-sokan, seolah-olah ingin terlihat masih hidup gitu. Kau kan sudah almarhum Mon. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pendukung Jokowi Prabowo Gibran, YouTuber Nusantara, dan elemen-elemen lainnya ya, atas nama rakyat Indonesia kami melaporkan saudara Rismond Asiholan Sianipar mengenai ijazah yang diduga palsu. Saya akan meladeni, cuma ada nanti konsekuensi akan saya laporkan balik kalau itu nggak terbukti. Kita mengajukan sebuah surat yang Teman, wajahmu tuh sudah pucat ya. Macam kayak gini tuh saya ingat kalau nonton film zaman dulu tuh, film-film hantu gitu, film-film vampir gitu, itu wajahnya pucat ya. Makanya saya tidak sependapat teman-teman yang menyatakan bahwa si Rismond telah memalsukan surat kematiannya. Saya tidak sependapat gitu. Karena bisa jadi sebetulnya surat kematian itu asli, tetapi Rismond yang kita lihat inilah yang tidak asli. Maksudnya bang ya, dia bukan manusia, hantu dia. Dan saat ini dia mau melaporkan balik orang-orang yang telah melaporkannya. Baru tahu sekarang saya, hantu bisa melaporkan balik. Lanjut. Andi Aswan itu. Memang Rismond siapa? Ada darah nenek moyangmu tertumpah untuk republik ini. Para termul, jaga omonganmu. Nenek moyang kami tertumpah darahnya untuk republik ini. Jaga omonganmu. Tanyakan Jokowi itu, ada nggak nenek moyangnya tertumpah darahnya untuk republik ini? Termul, bah.
Saya sudah hubungi admin saya di Danau Toba untuk menghapus semua termul dari live saya. Abdul Muti termul nggak? Termul. Ya, tidak. Kalau kami tidak mendapatkan jawaban seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, maka patut diduga Pak Abdul Muti ini adalah termul juga. Mereka para termul hanya bisa membayar para buzzer. Cuma itu yang mereka bisa. Karena membantah buku nggak bisa, melaporkan pun nggak bisa. Kasihan saya sama termul, nggak bisa melaporkan Rismon lagi. Ada lagi banyak hoax tentang saya gitu, banyak sekali pencibiran dan segala macam. Biarlah itu menjadi pembelajaran bahwa ternyata di Indonesia ini ya tidak dewasa ya. Inilah selalu dipelintir oleh para termul ya. Ya kalau termul terlalu kasar juga ya, ternak ya. Para mereka yang loyal kepada Jokowi tidak memahami ini, seolah-olah ini serangan pribadi. Coba tengok ya, teman-teman yang tahu tempatnya si Rismon mengambil gambar yang terakhir ini, yang barusan ini. Coba tengok di sana, ada nggak bekas-bekas mencret dia? Hah? Karena di bagian depan tadi sebelum dilaporkan, sok-sokan kali dia kan, gaya kali kalau ngomong. Di bagian belakang setelah dilaporkan, seperti kunyuk kesiram air panas. Dan patut diduga si Rismon ini sambil termencret-mencret itu tadi. Teman ada aja kau ini ya. Baru tahu sekarang saya, hantu ketika dilaporkan ke polisi mulai mencret-mencret. Aduh, lanjut. Rismon Sianipar resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ijazah S2 dan S3 palsu. Saya berharap ini tidak berbau narasi-narasi politik dan juga tidak berbau narasi-narasi dendam. Rismon juga telah menanggapi dan tidak akan mundur sedikit pun atas pelaporan dirinya ke Polda Metro Jaya. Dan Rismon mengatakan apabila tidak terbukti dia akan melaporkan balik. Wow, banyak orang bertanya, apa faedah dan gunanya untuk melaporkan seorang Rismon sementara dia bukan pejabat publik? Arjen dan manfaatnya itu apa? Perlu kalian ketahui, kita mengenal Rismon itu di ruang publik dan mengenal dia adalah katanya seorang ahli digital forensik. Perlu kalian ketahui, nama seorang ahli ataupun seorang yang punya kapasitas harus berintegritas dan jujur, sehingga apa yang disampaikan di ruang publik itu menjadi sebuah pembelajaran, bukan sebuah perkataan untuk menutupi sebuah kebohongan. Jadi teringat dengan pepatah Afrika, 99 kebohonganmu mungkin akan membantumu, tapi kebohongan yang ke-100 akan menyakitimu. Salam. Kata pepatah Afrika. Saya nggak tahu ini benar ataukah enggak ya, ataukah hanya semua sindiran, karena setahu saya pepatah yang terkenal di Indonesia yang banyak dibukukan dan dikutip oleh banyak orang itu pepatah Jawa, ya kan? Pepatah Arab ya, maksudnya jazirah Arab gitulah, ya kan? Kemudian pepatah Cina, cuma 3 ini ada pepatah Afrika. Aduh, orang Afrika ngapain ngurusin pepatah ya kan? Orang dia masih sulit menghadapi hidup. Tapi ya begitulah teman-temannya. Gimana menurut teman-teman? Apakah si Rismon ini akan melaporkan balik ya? Para mereka-mereka yang selama ini menuduh ijazahnya itu palsu dan juga surat kematiannya palsu ya. Coba kita tengok aja nanti perkembangan kasusnya bagaimana. Karena menurut saya ya inilah sesuatu yang paling lucu abad ini gitu ya. Orang yang sudah meninggal masih bisa hidup ya, masih bisa mencaci maki, bahkan mengancam melaporkan balik orang-orang yang telah melaporkannya. Lanjut. Rismon ditampar Lacumanan. Ya, udahlah, Mon, kau hadapi aja laporan kami dulu itu aja. Jangan kau komentar kemana-mana. Kau hadapi aja laporan. Persiapkan dirimu. Ya, kita segera follow up minggu depan. Nah, tuh Mon, ditampar kau yang oleh orang yang namanya Lecumanan. Nggak main-main ini ya. Lecumanan ini juga seorang lawyer, dia seorang pengacara, dia seorang ahli hukum.
Jangan kau pikir hanya si reptil Kirun aja yang ahli hukum ya, padahal sebetulnya ahli nujum tuh kamu ditantang tuh. Lebih baik kau persiapkan diri Mon, persiapkan diri menghadap Tuhan yang Maha Esa. Nggak usah kau berpikir untuk melaporkan balik orang-orang yang telah melaporkanmu ya, nggak masalah ya. Karena apa? Laporan mereka semua akan gugur Mon, karena almarhum tidak bisa dilaporkan ya. Lanjut. Ketika kami mendapatkan informasi dari kampus Yamaguchi Jepang bahwa yang bersangkutan identitas ijazahnya tidak pernah diterbitkan oleh kampus tersebut. Publik menunggu kapan itu Rismon atau melalui PH-nya itu menggelar press conference yang menunjukkan semua dokumennya tadi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh salah seorang hakim MK Arsul Zani ketika ijazah doktornya dipermasalahkan. Dia press conference, dia tunjukkan tuh sertifikatnya. Walaupun it doesn't mean kalau Anda memiliki sertifikat doktor bahwa Anda dokter beneran. Nah, ini ya kan. Inilah pengacara yang menurut saya tidak tahu diri, ya. Baru tahu sekarang saya seorang pengacara yang justru menjatuhkan reputasi kliennya di hadapan umum. Ya, ada aja, ya, yang si siapa namanya itu? Si Dewa Panci yang sudah mulai dikhianati oleh Bona Tua. Nah, ini ada lagi, ya kan? Si Krismon dikhianati oleh si reptil Kirun. Karena yang meragukan ijazahnya si Krismon ternyata bukan hanya netizen saja. Si reptil Kirun yang notabene adalah pengacaranya juga meragukan. Mon, ada aja kau ini, Mon. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.